Timnas Indonesia akhirnya bisa menjawab keinginan supporter dengan mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan saat ini Indonesia berada di peringkat 2 di bawah Irak. Walaupun masih banyak PR, namun tentunya kemenangan ini sangat berarti bagi kita untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Oke, namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Mari kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter. Namun juga tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Dengan banyaknya pemain diaspora dan banyak pemain yang bermain di liga luar Indonesia, tentunya supporter berharap kita mendapatkan tontonan atau permainan yang bagus dari timnas sepak bola Indonesia. Selain tontonan yang bagus atau permainan yang bagus, tentunya juga berharap kemenangan. Ekspektasi ini akhirnya dijawab oleh timnas dengan mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 lewat gol Egy. Saya pun demikian, sebelum saya menonton, saya berharap mendapatkan tontonan yang indah, yang bagus, permainan umpan-umpan pendek yang cepat, intensitas tinggi, menghibur, dan berakhir dengan kemenangan. Namun, ini ketika saya menonton di babak pertama, saya merasa agak bosen dan saya merasa pertandingan di babak pertama kurang bagus. Bahkan banyak yang komen lebih bagus ketika bermain di Piala Asia. Nggak tahu ini kenapa, atau karena perlu adaptasi lagi, belum adaptasi sehingga permainan mereka kurang maksimal. Namun yang jelas di babak pertama saya merasa wah ini nggak menjanjikan, ini nggak banget permainan kayak gini. Saya deg-degannya gini, kita partai wajib menang untuk menjaga asa lolos. Namun di babak pertama mainnya kayak gini. Memang Vietnam juga nggak bagus menurut saya, nggak bagus-bagus banget lah Vietnam itu. Nah, masalahnya kita juga mainnya juga nggak bagus, banyak salah passing, ada beberapa kali momen yang seharusnya bola itu bisa dimainin di belakang, tapi long ball ke depan dan long ballnya juga nggak akurat. Ada momen-momen yang semacam itu sehingga penyerangan kita nggak bisa maksimal. Memang dari sisi pertahanan saya percaya, saya pede ketika melihat pertahanan Indonesia. Saya pede kuat lah pertahanan kita. Namun secara menyerang saya nggak pede. Nah, prediksi saya tadi waktu di babak pertama, saya merasa ini kalau kayak gini terus akan berakhir dengan hasil imbang, paling nggak 0-0 lah. Kalau sampai itu terjadi 0-0, itu akan menyulitkan langkah kita untuk lolos ke babak selanjutnya tentunya. Pressing dari Vietnam pun membahayakan. Saya takut ketika di pressing ada pemain kita yang melakukan kesalahan dan ini akan berujung fatal buat tim kita. Saya takutnya semacam itu. Namun untungnya Vietnam ketika mendapatkan bola juga nggak bisa berkembang, nggak bisa mengontrol jalannya pertandingan. Dan kita pun sama saja, susah sekali untuk mengontrol jalannya pertandingan. Paling dapat bola umpan agak jauh dikit, pemain tengah juga kosong, nggak ada yang ngisi. Sering terjadi kekosongan di pemain tengah sehingga kita kesulitan untuk mendistribusikan bola dari kaki ke kaki. Saya sempat lemes ketika jeda istirahat tadi. Saya berharap di babak kedua permainan kita lebih berkembang, lebih bagus, dan lebih bisa menyerang. Dan ternyata harapan saya terjawab. Di babak kedua permainan kita lebih bagus. Ya, intensitasnya nggak tinggi terus, memang naik turun. Kadang kita bermain lambat, terus kita kadang bermain cepat dengan umpan-umpanan yang bagus. Ya mungkin itu strategi, saya nggak tahu. Mungkin maksudnya untuk menjaga tempo permainan, mengendalikan tempo permainan, kapan harus pelan, kapan harus tinggi, ya itu mungkin strategi ya. Tapi secara keseluruhan di babak kedua permainan kita jauh lebih bagus dan akhirnya dijawab oleh Egy. Ya walaupun itu sedikit keberuntungan karena
ada pemain Vietnam yang gagal mengantisipasi bola sehingga jatuh ke kaki Egy. Namun nggak masalah itu, yang penting itu sudah terjadi gol dan kita harus merayakan, karena dalam sepak bola gol semacam itu juga bisa-bisa aja. Memang ada kalanya kita butuh gol yang ya pemberian lawan, hoki, keberuntungan atau apapun itu, memang ada kalanya kita butuh gol semacam itu. Yang sangat disayangkan adalah banyak momen dari timnas ketika menguasai bola, ketika menyerang, itu tidak bisa diselesaikan dengan baik. Entah itu umpannya kurang akurat, atau bisa direbut lawan, atau tendangan yang lemah. Yang paling membahayakan tadi Egy, seharusnya Egy bisa mencetak 2 gol, tapi kiper dari Vietnam refleksnya sangat bagus dan bisa mengantisipasi bola dengan baik. Saya di sini tidak akan membahas teknis sepak bolanya karena sudah banyak yang membahas. Saya hanya ingin mengungkapkan rasa syukur saya, kegembiraan saya yang akhirnya timnas bisa mengalahkan Vietnam 2 kali beruntun di Piala Asia dan di kualifikasi Piala Dunia. Semoga saja nanti di laga tandang kita juga bisa mengalahkan Vietnam, karena tentunya Vietnam juga ingin membalas dendam kita. Mereka punya keuntungan bermain di kandang sendiri, mereka punya daya juang yang tinggi, fisik yang kuat, sehingga seperti dendam membara Vietnam, di mana mereka mempunyai motivasi tinggi untuk bisa mengalahkan Indonesia. Pelatih Vietnam pun juga gitu, belum pernah menang lawan Indonesia kan. Philippe Torster yang Piala Asia yang dulu juga pernah kalah, yang kemarin juga kalah, sekarang kalah. Ya, tentunya ini juga bisa menjadi motivasi buat Philippe Torster untuk bisa mengalahkan Indonesia. Indonesia harus hati-hati nanti di laga tandang. Kita doakan bersama agar timnas bisa mengalahkan Vietnam kembali di laga tandang. Kita dukung terus, kita doakan, jangan mengganggu dengan komentar-komentar negatif, dengan komentar-komentar menghujat. Intinya sekarang timnas butuh dukungan penuh. Kritik boleh, namun membangun diucapkan dengan santun. Oke, maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.